Oke, baik, terima kasih. Nama lengkap saya Erlina Tambo. Saya dari kampus C IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Sejarah dan Sosiologi, kelas A 2017. Di sini saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang dampak globalisasi bagi perkembangan pedesaan dan perkotaan. Sebelum kita melanjutkan materi intinya, kita harus mengetahui itu apa globalisasi. Globalisasi secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu globalise yang artinya umum atau universal, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu globalization dari kata globe yang berarti dunia atau bumi. Sedangkan station yang dalam bahasa Inggris adalah proses, maka dapat dikatakan globalisasi adalah proses yang mendua. Jadi globalisasi adalah sebuah proses yang mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batasan wilayah negara. Adapun di sini pengertian globalisasi menurut para ahli antara lain di sini salah satunya adalah Selo Semarjan. Globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia, tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Contohnya adalah terbentuknya PBB. Yang kedua adalah perkotaan atau kota. Di sini kota merupakan salah satu kawasan yang sangat ramai, lalu lintas yang padat, pertokoan yang berderet-deret, dan fasilitas umum yang tersedia di mana-mana. Di sini ada pengertian kota menurut para ahli, antara lain saya ambil dari Max Weber. Kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Yang ketiga, pedesaan atau desa. Desa berasal dari bahasa Sanskerta, desi, yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa yang berarti tanah kelahiran juga menunjukkan tempat atau daerah, juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Dilihat dari aspek morfologi, desa adalah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk masyarakat yang bersifat agraris serta bangunan rumah tinggal yang terpencar. Dan juga dilihat dari aspek ekonomi, desa adalah wilayah penduduk atau masyarakatnya bermata pencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria atau nelayan. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang desa, antara lain salah satunya yaitu Paul Hernandez. Desa adalah suatu wilayah penduduknya yang kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, topografi, serta sumber daya alam. Yang kedua adalah dampak globalisasi bagi perkembangan. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama, dampak positif, meliputi yang pertama adalah memperoleh informasi dan menambah ilmu pengetahuan alam maupun sosial akan mudah dijangkau bagi setiap individu di berbagai belahan bumi manapun. Yang kedua, jaringan komunikasi akan semakin mudah dan semakin canggih. Yang ketiga, mobilitas yang tinggi akan memudahkan siapapun di era globalisasi akan mudah dalam melakukan perjalanan jauh maupun dekat dengan adanya alat transportasi yang semakin beragam. Yang ketiga, sikap kosmopolitan ataupun toleransi antara satu individu dengan individu yang lain akan meningkat. Yang keempat, meningkatkan
atau perkembangan ekonomi sosial dan budaya dengan globalisasi ini akan membawa individu semakin semangat dan meningkatkan potensi dirinya. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks dan tidak terbatas sedikit demi sedikit akan mulai terpenuhi secara berkala pada era globalisasi. Yang kedua, dampak negatif dari globalisasi perkembangan meliputi masyarakat yang konsumtif. Yang kedua, segala informasi tidak tersaring untuk informasi baik maupun informasi buruk. Yang ketiga, pemborosan dan perilaku yang menyimpang dari adat ketimuran. Yang keempat, lebih condong pada budaya barat sehingga budaya pribadi sering ditinggalkan. Yang kelima, sikap individu yang mengikuti arus globalisasi secara terus-menerus. Yang ketiga, dampak globalisasi perkembangan di bidang sosial budaya meliputi ada 2 dampak negatif dan juga dampak positifnya. Yang pertama, dampak negatif dari globalisasi bidang sosial budaya yaitu akulturasi, sikap meniru, cara berpakaian, dan individualistis. Yang kedua, dampak positif dari globalisasi di bidang sosial budaya itu meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, tentang dampak globalisasi. Terima kasih, selamat siang.